Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kesadaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat kita melaksanakan segala aktivitas kita yang berkaitan dengan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah berikan konsisten istiqamah di dalam amal dan terus selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, malam ini Ustaz Dr. Samsul Bahri berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, sambil kita menunggu sholat Isya, insyaallah kami akan menyampaikan sedikit tentang materi halaqah maghrib yang masih ada kaitannya dengan topik subuh beberapa hari yang lalu yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Hadirin berbahagia, yaitu tentang pentingnya sanad di dalam Islam. Sehingga seberapa pentingnya sanad di dalam Islam sampai seorang ulama besar sampai mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada tradisi sanad di dalam Islam, maka agama ini akan mudah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hadirin berbahagia, oleh karena itu yang menjadi lanjutan pembahasan pada malam ini adalah ada salah satu di dalam tradisi ulama tafsir yang disebut dengan al-Israiliyat. Israiliyat ini pernah juga saya sampaikan di sini. Al-Israiliyat yaitu sebuah atau riwayat-riwayat yang bersumber daripada mantan-mantan orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang memeluk Islam pada zaman atau pada masa Nabi atau pada masa sahabat. Artinya orang-orang yang memeluk Islam pada zaman Rasulullah SAW, ada juga di antara mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani, orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang alim, ya. Yang alim artinya yang memahami betul tentang Injil, yang memahami betul tentang Taurat. Kemudian mereka masuk Islam. Hadirin berbahagia, kitab Injil atau Taurat, ya, sekarang ini dikenal dengan Alkitab di dalam versi orang Kristen. Alkitab atau dalam bahasa Arabnya disebut Kitab Al-Muqaddas namanya, kitab suci. Itu
itu bahasa Arab. Jadi kitab atau Alkitab itu sebetulnya terdiri dari dua kitab. Ya. Kalau yang sekarang yang dipegang oleh orang Nasrani sekarang, ada namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru namanya. Kalau dikatakan Perjanjian Lama itulah Taurat sebetulnya. Taurat itu dikatakan Ahdul Qadim namanya. Kemudian ada Perjanjian Baru disebut dengan Ahdul Jadid. Ahdul Jadid itulah Injil. Nah, apa yang menarik di sini? Ternyata hadirin berbahagia, di dalam Alkitab itu khususnya Ahdul Qadim ya, itu kitab Perjanjian Lama, khususnya ada 5 kitab utama namanya. Di dalam kalau bahasa Arab itu disebut Asfar Al-Khamsah namanya. Ada 5 kitab utama. 5 kitab utama yang diyakini itu ditulis oleh Musa alaihissalam. Ditulis oleh Musa alaihissalam. Mungkin kita pernah mendengar kitab Kejadian misalnya. Kitab ada namanya Keluaran misalnya. Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ini 5 kitab ini diyakini sebagai kitab yang ditulis oleh Musa alaihissalam. Apa yang menarik? Yang menarik hadirin berbahagia, 5 kitab utama ini memiliki kemiripan dengan Quran. Nah, itu masalahnya. Memiliki kemiripan, topik-topik di dalamnya itu sedikit banyak memiliki kesamaan, meskipun banyak perbedaannya dengan Al-Quran. Misalnya tentang kitab dikatakan Asfar atau Sifar Takwin misalnya bahasa Arab, itu tentang kejadian. Apa yang dikatakan kejadian? Kejadian itu kejadian atau penciptaan langit dan bumi. Itu di Ahdul Qadim itu banyak. Siapa yang menciptakan? Bagaimana bumi ini diciptakan? Berapa hari? Itu detailnya di situ. Sementara di dalam Quran juga punya konsep dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam misalnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Ini banyak ayat yang berbicara tentang kejadian. Kemudian tentang keluaran. Keluaran itu bercerita tentang keluarnya Bani Israel dari Mesir dengan Nabi Musa alaihissalam. Di Quran juga banyak. Fa kharaja Musa misalnya, wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina misalnya. Ini Quran ya. Nabi Musa ketika keluar dari Mesir, beliau membawa 40 orang laki-laki bangsa Koptik. Oh, bukan Koptik, Israel ya, bangsa Israel. Koptik itu bangsa asli. Bangsa Israel mengeluarkan 40 orang, bukan 40, 70 ya, maaf 70. 70 rajulan limiqatina, untuk berjumpa karena beliau punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keluaran di dalam kitab atau dalam pemahaman orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga punya pemahaman tersendiri, versi sendiri tentang keluaran. Kemudian imamat, bilangan dan ulangan ini. Artinya jadi ketika orang-orang Yahudi atau orang Nasrani masuk Islam, ketika itu bercampurlah as-saqafahnya, tradisi keilmuan atau tradisi keilmuan orang-orang Yahudi dengan orang Islam. Sehingga hadirin berbahagia, ketika mereka bergaul dengan para sahabat, ada di antara sahabat juga yang memiliki tingkat pemahaman ya, tentang Islam, tentang kejadian, tentang penciptaan, tentang Bani Israel. Juga mereka ada di antara para sahabat yang minim pengetahuan tentang sejarah, tentang penciptaan dan sebagainya. Dan mereka ini suka bertanya kepada pendeta-pendeta ini, mantan-mantan pendeta lah, mantan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka bertanya, seperti misalnya yang terkenal itu
Wahab bin Munabbih misalnya, Ka'bul Akhbar dan sebagainya. Mereka bertanya kepada orang-orang ini. Nah, kemudian mantan-mantan ulama Yahudi Nasrani ini mereka menjawab kepada para sahabat ini dengan niat yang tulus. Artinya mereka tidak ada maksud menipu, apalagi mengelabui. Tidak ada niat. Mereka telah masuk Islam. Nah, apa yang diriwayatkan dari orang-orang mantan-mantan pendeta, mantan-mantan ulama Yahudi Nasrani ini, kemudian riwayat itu teriwayatkan sampai beberapa generasi kemudian. Terus diriwayatkan. Diriwayatkan dari generasi ke generasi. Dan bahkan terakhir riwayat dari mereka ini diabadikan atau ditulis oleh ulama-ulama tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ditulis, atau riwayat-riwayat yang bersumber daripada ulama-ulama daripada orang-orang Yahudi Nasrani ini kemudian diabadikan di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti yang salah satu kitab tafsir paling populer itu seperti kitab At-Tabari misalnya, kitab tafsir yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Hadirin berbahagia, berikut ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa riwayat yang diyakini oleh para ulama, peneliti tafsir, peneliti hadis, bahwa riwayat ini bersumber daripada sumber Yahudi. Sumber Yahudi. Karena apakah boleh? Ya, bagaimana Rasulullah SAW melihat bagaimana hukum atau bagaimana sebetulnya para sahabat itu boleh enggak meriwayatkan atau mengambil riwayat-riwayat daripada orang-orang yang baru masuk Islam? Nah, ada riwayat begini. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti misalnya kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Boleh juga mengambil dari Bani Israel kata berdasarkan hadis ini. Tetapi ini nanti para ulama membuat semacam beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang membaca ataupun meriwayatkan daripada sumber-sumber Yahudi. Misalnya salah satunya tidak boleh bertentangan dengan Quran misalnya, atau tidak boleh menafikan ismatul anbiya misalnya, tidak boleh menafikan kemaksuman para nabi, karena nanti ada riwayat-riwayat yang menafikan ya, dan bahkan dalam tanda kutip melecehkan para nabi misalnya, melecehkan para nabi dan rasul. Seperti misalnya ada di dalam kitab tafsir itu Nabi Daud ya, tidak salah, Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu karena sangat suka kepada istri seorang prajurit perang, beliau tentaranya suka dengan istrinya, sampai-sampai dikatakan di dalam tafsir itu beliau ini sengaja menempatkan si tentara ini di barisan pertama, harap-harap dia dulu yang meninggal, nanti setelah dia meninggal maka dia akan mengawini istrinya. Ini riwayat seperti ini itu ada di dalam kitab ya. Ini kan menafikan ismatul anbiya, menafikan kemaksuman para nabi. Tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi berbuat demikian. Tetapi itu ada riwayatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam Ahdul Qadim itu dicek sampai sekarang itu banyak seperti itu. Di dalam perjanjian lama itu, Ahdul Qadim, di dalam perjanjian lama itu ada seperti itu. Misalnya David dikatakan ingin menikah dengan istri prajuritnya, beliau menempatkan si laki-laki ini di barisan pertama, harap-harap dia dulu yang meninggal. Ini ada. Jadi pendeta-pendeta atau ulama-ulama Yahudi Nasrani itu ketika sahabat bertanya, mereka itu dengan lugunya menyampaikan apa yang mereka tahu dari kitab mereka. Juga seperti yang lain. Karena di dalam Al-Quran dari berbahagia banyak sekali
hal-hal yang sifatnya itu berita-berita umat terdahulu, berita-berita zaman dahulu yang sumber satu-satunya itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Musa menyembelih lembu misalnya. Itu Al-Baqarah itu lembu betina. Kenapa muncul cerita ini? Atau asbabnya apa? Suatu waktu di Bani Israel itu terjadi pembunuhan. Kemudian tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh. Kemudian Allah perintahkan kepada Musa untuk menyembelih seekor lembu betina. Kemudian setelah itu lembu betina itu dipotong, ya. Kemudian dipukulkan bagian-bagiannya. Nanti lembu betina itu akan ketahuan siapa yang membunuh. Ini adalah cerita-cerita yang barangkali orang-orang yang dalam tanda kutip tidak atau kurang beriman dengan Al-Quran, maka tidak meyakini. Nah, jadi banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Al-Quran. Cerita penciptaan misalnya, cerita tentang Musa alaihissalam ketika keluar Bani Israel, cerita tentang keluarnya 12 sumber air, 12 mata air kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini banyak sekali cerita-cerita terdahulu, cerita-cerita dahulu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila Musa." Artinya, wahai Muhammad, cerita-cerita yang kami suguhkan kepadamu itu kamu tidak pernah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri, tetapi itu kami wahyukan padamu. Artinya berita-berita terdahulu itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kemudian para nabi menyampaikan kepada umat. Jadi cerita yang ada di dalam Injil, dalam Taurat, Quran sebetulnya sama. Tetapi di dalam tradisi atau di dalam akidah Islam, ya, di dalam akidah Islam dikatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu tidak murni lagi. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Artinya ada orang-orang, ada oknum yang merubah, menambah, mengurang karena hawa nafsu mereka dan kepentingan mereka. Sehingga ketika orang-orang Yahudi masuk Islam, mereka meriwayatkan apa yang mereka baca, apa yang mereka tahu. Dan riwayat itu sampai teriwayatkan dari generasi-generasi di dalam tradisi keilmuan Islam. Sampai ulama tafsir pun mengambil riwayat itu. Sampai ulama tafsir pun mengambil riwayat tersebut. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa contoh ini dalam di dalam kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, berkaitan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam tadi berbahagia. Yusuf ini merupakan putranya Yakub alaihissalam. Putra Yakub alaihissalam yang 12 orang. 12 orang itulah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel, Bani Israel. Karena Israel itu nama lain daripada Yakub alaihissalam. Bahasa, kalau tidak salah bahasa Ibrani. Itu artinya abdun di dalam bahasa Ibrani. Tuhan, artinya Abdullah, hamba Tuhan. Itulah Israel, hamba Tuhan artinya. Jadi 12 anak daripada Yakub ini menjadi cikal bakal Bani Israel di Mesir. Ada beberapa kisah menarik yang oleh para sahabat ini bertanya kepada bangsa atau kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang kisah Yusuf alaihissalam. Contoh misalnya beberapa kisah aneh, ya, yang diriwayatkan dari pendeta-pendeta Yahudi Nasrani tentang ada ayat begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi begini hadirin berbahagia.
ketika Yusuf alaihissalam dibesarkan di komplek istana Raja Mesir, Yusuf itu kan ketika masih kecil dia dijual oleh orang yang oleh sebuah kabilah dagang yang menemukan Yusuf ini di sebuah sumur, kemudian dibawa ke Mesir, dijual. Kemudian yang membeli itu adalah seorang raja Mesir, Kutifar. Di dalam banyak riwayat Qatfir ada juga yang menyebut demikian. Intinya ini bahasa tidak penting, nama siapa tidak penting. Kemudian Yusuf yang masih belia itu dihadiahkan kepada istrinya yang bernama, siapa nama istrinya? Zulaikha, ya, terkenal ya Zulaikha. Bahasa Aceh Siti Zulaikha. Padahal Siti itu bukan bahasa Arab, bahasa Inggris Siti-nya. Jadi disebutkan Siti Zulaikha. Mungkin yang mana Sayyidah Zulaikha mungkin ya. Nah, kemudian besarlah Yusuf ini di istana Raja Mesir. Suatu waktu kita loncat terus, ada sebuah peristiwa yang menyebabkan Yusuf ini dipenjara selama 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Intinya dia dipenjara. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Suatu ketika Yusuf alaihissalam sedang berada di kamarnya, berada di kamar Yusuf. Tiba-tiba masuk Zulaikha. Ketika masuk Zulaikha, warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini ayat Quran. Intinya bahasa yang mudah kita fahami. Pada saat itu warawadatul lati huwa fi baitiha. Zulaikha ini merayu Yusuf atau ingin menundukkan, maksudnya warawadat itu menundukkan. Fi baitiha, Yusuf itu berada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia mengunci pintu. Wa qalat haytalak. Mari kemari, bahasa kita lah. Wa qalat haytalak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Intinya Yusuf menolak. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata dia, Tuhanku itu sebaik tempat aku berlindunglah. Intinya kemudian hadirin berbahagia, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ayat ini yang menjadi topik yang kita bicarakan ini. Kalau kita terjemahkan, pada saat itu Zulaikha memiliki hasrat kepada Yusuf dan Yusuf juga memiliki hasrat yang sama. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tetapi hadirin berbahagia, lagi-lagi kita meyakini bahwa Yusuf alaihissalam ini adalah calon nabi. Belum jadi nabi pada saat itu. Calon nabi sudah pasti diprotek, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai tindakan-tindakan tercela. Tetapi berdasarkan riwayat dari pendeta-pendeta Yahudi ini, apa yang mereka riwayatkan atau bagaimana tafsir tentang kondisi Yusuf di dalam kamar dengan Zulaikha. Apa yang dikatakan oleh ini? Dikatakan ada bersumber daripada an ibni Abi Malikah qala, mengatakan balagani, sampai berita padaku, atau saya mendengar ada yang sampai penjelasan atau berita menyampaikan kepadaku bahwa anna Yusufa lamma jalasa baina rijlail mar'ati fahuwa yahillu artinya begini. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abi Malikah ini, ketika ini digambarkan agak vulgar sedikit. Nah, vulgar digambarkan oleh riwayat Israelian ini, sampai dikatakan Yusuf itu duduk di antara dua kaki perempuan itu, dua kaki mar'ah, artinya Zulaikha.
vulgar digambarkan di dalam, dan ini ada di dalam kitab-kitab tafsir. Hadirin berbahagia. Fa yahillu himyanahu thiyabahu nudiya ya Yusufa la tazin fa inna at-tayra idza zana tanathara thumma nudiya fa a'rada fatamassala lahu Ya'qub 'adan 'ala asbi'ihi faqama. Intinya begini. Jadi digambarkan di dalam riwayat Israiliyat itu seolah-olah Yusuf itu tertarik dengan ajakan Zulaikha, sampai dikatakan bahwa yahillu himyana, himyan ini dikatakan syidadus sarawil. Ini kadang-kadang malu kita sampaikan. Jadi vulgar, sangat vulgar digambarkan di dalam riwayat ini. Sangat vulgar sekali digambarkan dalam riwayat ini, yang intinya seolah-olah Yusuf alaihissalam itu tertarik dan mau berzina dengan Zulaikha. Ini yang seolah yang ingin disampaikan di dalam riwayat ini. Laula arra'a burhana rabbi. Dikatakan ini ayat Quran, laula arra'a burhana rabbi. Jika saja Yusuf pada saat itu burhana rabbi, ditafsirkan burhana rabbi di sini adalah wajah, artinya ini bukti Tuhan maksudnya ya. Itu seolah-olah muncul Yakub di situ. Muncul wajah Yakub alaihissalam, muncul wajah ayahnya. Seolah-olah dia melihat kemunculan wajah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, sampai Yakub mengatakan la tazin, wahai ananda, jangan lakukan itu. Nah, ini seperti ini. Hadirin berbahagia, komentar para ulama ini dikatakan ini tidak benar seperti ini. Ini riwayat yang tidak benar. Artinya riwayat yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin merubah Taurat itu tadi. Ini di dalam versi Ahdul Qadim juga ada cerita ini, cerita Yusuf dengan Zulaikha ini, tapi versi mereka. Karena itu orang-orang Yahudi ketika mengambil riwayat, mereka menyampaikan apa adanya seperti yang mereka baca, seperti yang mereka terima riwayat daripada ulama-ulama Injil pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, banyak riwayat-riwayat lain yang menafikan ismatul anbiya, menafikan kemaksuman para nabi, dan bahkan riwayat-riwayat yang cenderung melecehkan nabi, melecehkan para nabi dan rasul. Karena itu para ulama kemudian memberikan beberapa syarat, ya, memberikan beberapa syarat ketat, bahwa jika riwayat-riwayat yang bersumber daripada Bani Israel ini yukhaliful Quran, yang menyalahi Quran, yang menyalahi kaidah tentang keimanan dan sebagainya, maka itu wajib ditolak. Wajib diyakini ini tidak benar. Wajib diyakini tidak benar. Karena ini bisa merusak keimanan seseorang. Kemudian ada cerita lagi tentang, ada ayat begini, wa syahida syahidum min ahliha. Jadi begini, cerita begini. Ketika Yusuf terkurung di dalam kamar itu, kemudian dia memaksa untuk lari, memaksa untuk keluar dari kamarnya, sampai di dalam Al-Quran itu digambarkan baju Yusuf itu sobek, ya, baju Yusuf sobek dari belakang. Ketika dia keluar dari pintu, maka wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Itu kata Quran. Ketika dia lari,
Di situ dia berjumpa dengan sayyidaha, dengan suaminya Zulaikha. Dengan suaminya Zulaikha. Pada saat itu Zulaikha, apa yang Zulaikha katakan? Lihat apa yang dia lakukan oleh anak kesayanganmu lah, kira bahasanya begitu. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw adzabun alim. Dikatakan, lihat ini apa yang dilakukan oleh Yusuf. Perempuan ini, Zulaikha ini, mengadu kepada suaminya. Apa balasan dia kepada kita, katanya. Maka ini tidak ada balasan yang pantas kepada Yusuf kecuali di penjara. Kita penjarakan dia. Illa ayyusjana au adzabun alim, atau kita berikan hukuman yang berat kepada Yusuf alaihissalam. Hadirin berbahagia, ini juga menjadi sebuah polemik ya di dalam menafsirkan ayat-ayat ini, khususnya berita-berita yang bersumber daripada Bani Israel. Nah, pertama adalah tentang al-khalwah. Jadi sumber-sumber daripada Bani Israel ini meriwayatkan kepada para sahabat adalah dengan riwayat-riwayat yang al-iftira, ya, riwayat-riwayat yang sifatnya mengada-ngada, riwayat-riwayat yang sifatnya mengada-ngada, dan bahkan seperti menuduh para nabi melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang digambarkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa, saya bacakan seperti ini. Ar-riwayat taz'amu anna Yusuf alaihissalam waqad waqa'a fi hubbiha wa hadha ya'ni annahu waqa'a fi habal الشيطان وهذا محال في حق الأنبياء عليهم السلام ولأنه من عباد الصالحين المخلصين والشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين وهذا باعتراف من الشيطان حيث جاء قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Jadi riwayat yang memojokkan atau yang menafikan ismatul anbiya, kemaksuman Yusuf alaihissalam, dikatakan ini adalah seperti perbuatan atau tuduhan-tuduhan syaitan. Kata ini ringkasan di kitab ini, wa hadza muhalun fi haqqil anbiya, dan apa yang digambarkan tadi ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dilakukan oleh para nabi atau calon nabi seperti Yusuf alaihissalam. Wa li'annahu min ibadillahil mukhlisin, karena mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang paling ikhlas. Wasyaitanu lahu laisa lahu sabilun ala ibadillahis salihin, dan syaitan ini tidak punya jalan untuk menundukkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan ini merupakan pengakuan syaitan sendiri. Wa hadza bi'tirafi minasyaitan. Syaitan itu mengaku sendiri dia tidak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang saleh, yang mukhlis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan berkata begini, fa bi'izzatika, demi keagunganmu, la ughwiyannahum ajma'in, akan kutipu semua manusia itu, kata syaitan. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin,
Tetapi yang tidak bisa mereka tipu adalah orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, atau orang-orang ibadillahi salihin. Kemudian apa yang digambarkan oleh penista Yahudi tadi, misalnya ketika Yusuf alaihissalam punya keinginan, punya hasrat yang sama sebagaimana Zulaikha punya hasrat, ya. Bahkan sampai dikatakan la tazin misalnya, jangan berzina misalnya. Ini di ujung ayat itu ada dikatakan begini, wa annal Qur'an qad qala ala dhalika fi haqqi Yusuf alaihissalam. Quran telah membersihkan, ya, telah mengatakan begini, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kadzalika linasrifa, demikianlah kami palingkan atau kami selamatkan. Kadzalika linasrifa, maksudnya nasrifa di sini adalah dhamirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sendiri yang menjaga Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a, Allah sendiri yang menjaga Yusuf alaihissalam untuk tidak terjerumus kepada perbuatan atau kepada ajakan Zulaikha. Jadi Allah sendiri yang memprotek Yusuf sebetulnya, karena Yusuf ini adalah calon seorang nabi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan Yusuf ini adalah seorang hamba kami, dari antara hamba kami yang sangat ikhlas. Hadirin berbahagia, tentunya kita di dalam masyarakat kita itu banyak sekali beredar, tersebar kisah-kisah Israiliyat, banyak sekali. Seperti misalnya tentang Burak, tentang Burak, ya. Tentang Burak itu sering digambarkan Burak itu seperti kuda tapi berwajah perempuan cantik, Burak. Sehingga para pendakwah itu sering mengatakan Burak daripada Barkun, ya. Barkun artinya kilat. Jadi Burak itu kecepatannya seperti kilat. Ini sering diceritakan. Nah, saya pernah membaca tentang Burak ini, ya. Siapa sebetulnya yang menggambar pertama sekali? Intinya Burak itu yang menggambarkan kendaraan Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu bukan intinya orang-orang yang bukan dari kalangan Islam. Yang digambarkan Burak itu seperti kuda berwajah perempuan, itu bukan datang dari Islam, tapi dari zindiq namanya, orang yang punya maksud tertentu untuk mengelabui tentang Islam. Karena malaikat sendiri kalau dikatakan Rasulullah itu kan pergi dengan Jibril alaihissalam. Apakah pernah ada riwayat yang menggambarkan Jibril itu berwajah perempuan cantik seperti itu? Tidak ada. Bahkan Jibril alaihissalam itu pernah tampil di depan Nabi itu dengan beberapa tampilan, ya. Pernah datang dalam wujud seorang laki-laki misalnya, seperti hadis iman, Islam dan ihsan itu. Jibril datang pada Nabi SAW dalam wujud seorang laki-laki berambut hitam, memakai pakaian putih, kemudian bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Juga dalam kesempatan yang lain dikatakan Jibril pernah datang dalam wujud asli, dalam wujudnya yang asli. Wallahu a'lam bagaimana untuk malaikat, ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dikatakan ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu uli ajnihah, dia bersayap. Mathna, ada yang 2, 3 dan seterusnya. Tetapi dalam penjabaran tentang wujud malaikat itu juga dikatakan bahkan malaikat itu memiliki ribuan sayap. Ini bisa didengarkan seperti yang pernah disampaikan di subuh Jumat, ya, tentang malaikat, pengajian Ustaz Mursalin. Ini pernah menyampaikan bahwa malaikat itu ada yang memiliki ribuan sayap.
ada ribuan sayap. Intinya hadirin berbahagia, kita harus berhati-hati sekali tentang riwayat-riwayat yang sebetulnya bukan bersumber dari Islam. Demikianlah kajian singkat pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.